Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya di acara Breaking News kali ini tentang materi dari mata kuliah mata kuliah reportase, teknik reportase dan investigasi yang diadakan pada minggu yang lalu oleh kelompok 6 yang beranggotakan ada Badrisyo, Riza Sativa, Khairatul Khaira dan juga Sarifah. Baiklah, kelompok 6 ini membahas tentang proses-proses dari sebelum melakukan reportase investigasi. Ada sifat, tujuan, jenis, struktur laporan, praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi pada reportase investigasi. Bagaimana kelanjutannya, kita akan bahas lengkapnya pada Breaking News kali ini. Terima kasih. Yang pertama ada sifat, tujuan, jenis pada penulisan berita investigasi. Yang pertama ada investigasi itu memiliki sifat yaitu menyelidiki. Berita ya investigasi merupakan jenis pemberitaan yang memuat tentang bagaimana suatu kasus itu menyimpang. Terus ada objektif. Objektif itu merupakan sesuatu yang diambil dari hasil berdasarkan fakta dan data. Dan juga ada riset. Riset merupakan ciri dari sifat berita investigasi yang merupakan proses yang cukup mendalam untuk menggali suatu informasi, dilakukan dengan riset. Selanjutnya ada jenis-jenis jurnalisme investigasi. Yang pertama ada jurnalisme investigasi data, yang kedua ada jurnalisme pengawasan, yang ketiga ada jurnalisme dokumenter, yang keempat ada muckraking journalism. Terus ada jurnalisme investigasi, ada jurnalisme lingkungan, ada jurnalisme investigasi finansial, dan ada jurnalisme terselubung. Strukturnya itu ada dua. Kalau dalam penulisan berita, reportase dan investigasi itu ada bagian awal, bagian tengah, dan juga bagian akhir. Bagian awal itu biasa disebut dengan leads ataupun bagian awal ya pada teknik penulisan reportase dan investigasi. Bagian tengah itu middle, biasanya isinya, dan juga ada bagian akhir atau ending dari suatu penulisan berita, laporan berita investigasi. Selanjutnya pembuatan kegiatan jurnalisme investigasi itu hampir mirip dengan proses pembuatan dari produksi siaran televisi, yang dimana yang pertama itu ada praproduksi, ada produksi, dan juga pasca produksi. Nah, kegiatan praproduksi ini merupakan langkah awal yang meliputi perencanaan pastinya, persiapan, pengorganisasian untuk memulai proses penyelidikan dan penulisan informasi dalam proses pembuatan reportase dan investigasi. Yang kedua ada tahap produksi. Tahap produksi merupakan tahap penulisan dan penyusunan berita investigasi berdasarkan seluruh informasi yang didapatkan ataupun diperoleh dari hasil penyelidikan. Yang terakhir ada tahap pasca produksi, merupakan kegiatan setelah pengambilan gambar, materi selesai ditulis dan juga siap untuk diulang kembali on demand. Terus ada tahapan praproduksi. Tahapan praproduksi itu ada isi-isinya. Yang pertama ada ide atau gagasan yang dimiliki, konsep yang dimiliki, terus riset yang dilakukan oleh narasumber, dan juga untuk mencari riset untuk mencari lebih dalam tentang narasumber ataupun pelaku dari suatu kejadian ataupun peristiwa dalam reportase dan investigasi. Terus ada pasca produksi. Pasca produksi itu ada proses pembuatan naskah ataupun skenario. Pembuatan naskah yang ditulis ya, bukan skenario. Kalau skenario masuknya ke televisi. Dan juga ada penyuntingan gambar. Penyuntingan gambar ini berfungsi untuk melakukan tahap pemotretan dan diperiksa hasilnya setelah proses produksi. Dari ketiga proses pembuatan laporan reportase dan investigasi hampir mirip dengan proses produksi siaran televisi. Ada praproduksi, ada produksi, dan pasca produksi. Itu saja, demikian dari saya.
laporan reportase investigasi kali ini. Kembali lagi nanti minggu depan bersama saya Abdul Halid di acara Breaking News pada laporan reportase investigasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.